Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel KKS atau konsep kita semua. Insya Allah channel ini nantinya akan memuat berbagai macam persoalan sekaligus solusi dari persoalan tersebut dalam bentuk konsep. Lalu apa yang akan saya bahas pada video pertama ini? Yaitu seperti yang tertera di dalam judul video, yakni akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang akhir-akhir ini muncul di Nusantara, bahkan di seluruh dunia. Seperti yang tertampil di video Cak Nun. Mohon maaf Cak Nun, saya bermaksud ikut andil dalam menyelesaikan persoalan yang sempat muncul dalam video Cak Nun tersebut. Juga persoalan yang sempat muncul dalam video Dr. Zakir Naik dengan permasalahan yang serupa atau hampir sama. Nah, pertama kita saksikan dulu bagaimana video tersebut. Allah adalah Tuhan strip pencipta. Apabila Allah tidak menciptakan seluruh alam semesta dan seisinya, maka tidak ada ciptaan dan apapun selain Dia. Pada dasarnya, semua yang menyembah Dia adalah ciptaannya. Jadi apabila tidak ada ciptaannya, maka tidak ada yang menyembah Dia. Apakah Allah masih bisa disebut Tuhan atau pencipta kalau Dia tidak ada yang menyembah atau yang diciptakan? Itu pertanyaan. Hello, Dr. Zakir Naik. My name is Harris. I'm from Phoenix, Arizona, in the United States. I'm an entrepreneur and a marketing manager. Two of my friends in America have converted watching YouTube videos of you. One of them a Christian, one of them an atheist. One of my friends presented me with how to deal with an atheist DVD of yours, which I did watch. But that didn't answer my question. And I've asked this question to a lot of people with no satisfactory answers, and a lot of intelligent people. Of all the scholars that I've ever watched on YouTube, in my opinion, you're the most rational, logical, easy to understand kind of scholar that I've ever come across in my life. And it is really important that this question is answered because I've never had a satisfactory answer for this question. My question is like a coin with two sides. The first side of it is this, and this is the question. I'm somewhere between an atheist and agnostic. I'm not sure where. God has created this entire universe, and the Quran speaks a lot about how it has taken so many days and mountains and this and that, and life is going to be a test and whatnot. My question is, way before God decided to create this entire universe, before he decided to put human beings, before he decided to send Prophet Muhammad or Adam and Eve, way before he even planned about doing any of this, he knew the end result of it. He knows in the end he will be disappointed by certain people and he will throw them in hellfire. He knows they will be burning. He knows they will be tortured, and that is when they will be repenting for what they've done. Way before he created the entire universe, he knows the outcome is going to be bad. It may be good for certain people who are in heaven, but he knows that he can save those people from being in hell. Way before he even decided to go ahead with the creation. Yet he decides to go ahead with it, with all his godly logic. Why would he want to do that? The question, if I could just put it in this manner, how can God be so sadistic that he would actually go ahead with a plan which he knows is going to end up in that manner? That's the first side of the coin. The second side of the coin is, for some reason, if I believe that, okay, God is almighty and he understands everything is great, God is great, why is God insisting in the Quran that look at the mountains, look at the protons, the electrons, this and that, everything is so synchronized, how amazing I am? Why is he forcing us to find his creation amazing when it is a piece of cake for God? I mean, he just had to say kun and it was done. Then why is it a big deal if God has made this entire universe which is so amazing? Because for God it's nothing. So I should not be really amazed at his creation. He can do much more than this. So I don't understand why he wants us to respect what he's done or find it amazing what he has done. Nah, itu dia.
video yang memuat tentang pertanyaan-pertanyaan ganjil, mendasar, dan cukup mengganggu. Harus ada penyelesaiannya. Penyelesaian yang pertama saya dapatkan dari video Ustadz Danu yang saya hormati, bahwasanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa muncul karena kesombongan. Apakah itu merasa pintar? Apakah itu merasa mulia? Apakah itu merasa suci? Atau yang diawali dengan kata paling? Merasa paling benar, paling suci, paling mulia, dan lain sebagainya. Pada intinya adalah kesombongan. Kita lihat videonya bagaimana Ustadz Danu menjawab hal seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Agi. Agi? Ya. Bisa berapa Agi? Saya usia 20 tahun dari Bali. Oh, Bali? Ya, dari Bali. Asli Bali? Kuliah atau kerja? Kuliah. Kuliah di mana? Di Udayana. Udayana. Sengaja kesini untuk berkuliah besar. Ya, Agi ya? Agi. Ya. Kenapa? Jadi keluhan saya Pak Ustadz. Jadi saya dari dulu, mungkin sejak SMP sering mendengar suara-suara dalam kepala saya. Dulu suara ini tidak terlalu dominan, namun sampai sekarang itu semakin dominan dan semakin nggak sesuai sama saya omongannya. Jadi setiap saya misalnya berpikir, itu dia ikut mikir, ikut diskusi di kepala. Sejalan atau Kalau sekarang dia mulai, pokoknya gini, kalau sekarang tuh kalau duniawi dia diskusi, kalau agama dia ngajak debat. Jadi sibuk sekali dong. Iya, jadi sampai Itu kayak suaranya tuh maaf, di hati atau di pikiran? Suara antara di hati sama pikiran. campur. Iya, Oke. ya jadi sampai kayak ngomong sendiri gitu. Dan sekitar sejak 2 tahun lalu juga saya mulai mengalami ketindihan kalau tidur. Jadi itu kayak saya setengah sadar, nggak bisa gerakin badan dan ada suara-suara juga, tapi suaranya itu di luar dan nggak jelas. Bukan dari dalam seperti biasanya. Iya, Suaranya suara seperti apa? kayak cowok, tapi kadang 2, kadang banyak, kayak nggak jelas deh. Bahasanya dimengerti atau enggak? Nggak, Gitu kan bisik-bisik. kayak gitu-gitu aja. Posisi tidur. Iya, Bisa buka mata? awalnya nggak bisa, lama-lama karena sering makin bisa gitu. Ketika buka mata? Nggak ada apa, Tapi cuma ada suara suara, tetap dengar? cuma ada suara kayak gitu. Oh. Jadi Yang diomongin di otak apa biasanya? Yang masih ingat Mas Agi? Ketika misal masalah dunia, misal apa? Cerita. Yang diomongin pokoknya di otak yang masih ingat apa? Contoh. contohnya misalnya kalau saya kan kuliahnya di politik, jadi misalnya saya belajar politik dia kayak ngajak diskusi gimana keadaan politik Indonesia, dunia, orang ini itu kayak gimana, kayak gitu-gitu lah. Kayak macam-macam diskusi terus gitu. Kalau masalah akhirat, masalah ibadah, Dia kayak ngajak debat. Debatnya contoh. Misalnya ada ayat apa, dia kayak nanyain saya, emang kamu tahu kayak gimana maksudnya, atau bacaan itu untuk apa, kenapa kamu ngelakuin ini, kenapa Tuhan kok kayak gini, kayak gitu-gitulah. Ya kayak gitu. Pas sholat kamu terganggu nggak? Terganggu. Terganggunya gimana? Iya, dia kayak masih mau ngajak ngomong. Lagi sholat pun? Iya, Wih, ngapain kamu sholat gitu-gitu? nggak kedenger sih, cuman kayak jauh gitu aja gitu, masih ngomong gitu. Iya. Mas Agi, Ya Ustaz. ini bahaya sebenarnya ya. Karena kalau teman-teman di apa ya istilahnya, di ilmu otak istilahnya ya, psikolog atau psikiater itu ya ini dikatakan berhalusinasi, tapi kalau saya tetap ini nggak halusinasi, tetap ini ada sesuatu yang kayak orang ngobrol. Ada halusinasi itu kan orang menurut dia begini. Kalau ini kan sadar, bukan kenceng. Tahu kenceng nggak sih? Kenceng apa? Kenceng itu gila maksudnya. Nah kalau orang gila normal lah begitu ya. Tapi orang gila itu sebenarnya disetir, otaknya disetir oleh makhluk-makhluk
kita bermain otak aja. Sebenarnya kalau dia ngajak debat dari sisi politik karena kuliahnya di politik, kemudian kalau dari sisi agama sama dia ngajak debat, dan bahkan putar balikan seperti itu. Nah ini biasanya makhluk ini masuk biasanya kalau waktu itu Mas Agi itu merasa mampu dia belajar, merasa pintar, merasa pandai, itu makhluk ini akan masuk. Jadi kalau udah merasa kuat, saya mampu, saya pandai, saya pintar, walaupun diam, makhluk itu masuk. Jadi selain kita merasa putus asa, Ya. sebaliknya kita merasa hebat pun, makhluk itu masuk. Karena Makhluk ini yang saya pernah sebutkan di sini juga kah? iya, karena itu tidak mungkin kalau itu bukan makhluk itu. Karena sudah mulai merasa pintar, dia sudah mulai menuhankan otak Mas Aginya. Itu nggak sadar. Makhluk akhir zaman kah? Iya, Dajjal. Ya Allah. Karena yang berani ngomong otak-atik agama itu hanya Dajjal. Itu. Ngomongnya apa aja selain ngomong masalah itu. Pernah mau menyebut sesuatu, umpamanya lo ya, aku Tuhanmu, sembah aku. Kalau sembah aku nggak pernah sih, cuman ya dia bilang dia Tuhan. Kan gitu. Ya. Nih, untung dia paham. Ini bukan, ini ada yang nggak beres di tubuh saya. Cuma Mas Agi nggak tahu. Tujuan makhluk itu endingnya ingin apa? Endingnya nanti kami Mas Agi mau diajak gabung sama rajanya nanti yang mau datang. Alhamdulillah ya. Jadi anak Anak buahnya sudah mulai nyusup. Ya di sini bisa. Yang merasa pandai, siapapun pandai apa? Pandai kuliah ya. Seorang yang merasa pandai tentang agamanya masuk ya. Agama pun dia masuk gitu. Ya Allah. Jadi makanya istilahnya kalau istilahnya kepandaian itu hanya milik Allah, kebenaran hanya milik Allah seperti itu. Kebesaran hanya milik Allah. Jangan disombongkan, kekayaan milik Allah. Jadi seorang manusia yang merasa kaya, dia merasa hebat, kemudian dia pamer, Dajjal itu sudah masuk insya Allah. Nah itu dia videonya. Adapun hemat saya dalam menanggapi persoalan ini, yaitu bahwa memang benar kesombongan di dalam hati harus dilenyapkan. Apakah itu kita merasa paling pintar, paling hebat, paling kuat, paling suci, paling kaya, dan merasa yang lainnya, yang pada intinya adalah kesombongan. Atau semua ini muncul akibat seteru kita dengan orang tua. Saya sendiri pernah mengalaminya. Mengalami otak saya bertanya-tanya hal semacam itu. Nauzubillah min dzalik. Saya berharap untuk saat ini dan kedepannya semuanya sudah hilang. Semuanya sudah sembuh. Cuman awal mula saya mengalami hal seperti itu, saya ingat bahwa dulu waktu kecil saya pernah marah-marah sama ibu saya. Saya pernah marah-marah kepada bapak saya. Bahkan bukan hanya ketika kecil saja. Ketika saya mulai beranjak remaja, saya pun selalu merasa paling benar ketika beradu argumen dengan orang tua saya, baik ibu saya maupun ayah saya. Intinya adalah menurut pengalaman saya itu bahwa berseterunya saya dengan orang tua saya, kemudian adu argumen sehingga saya selalu merasa paling benar dengan orang tua saya, menyebabkan sesuatu muncul di dalam otak saya. Sesuatu yang mengarah pada pertanyaan-pertanyaan agama yang mengganggu pikiran saya. Bahkan dulu waktu kecil sampai membuat saya selalu menangis saking pusingnya. Namun segala sesuatu selalu saja ada hikmahnya. Alhamdulillah ada hikmahnya, meskipun saya tidak berharap ini terjadi pada para pemirsa sekalian. Hikmahnya adalah bahwa saya mengenal seluk-beluk rasa seperti ini. Saya mengenal kebingungan seperti ini. Kemudian saya pun berangsur-angsur mengenal bagaimana cara menyelesaikannya.
Dengan begitu hikmahnya adalah saya jadi lebih banyak tahu. Alhamdulillah. Bukan saya paling tahu, tetapi paling tidak saya dengan pengetahuan tersebut sedikit tidaknya bisa membantu saudara-saudara saya yang memiliki pengalaman yang sama atau hampir sama dengan saya. Kembali lagi tadi yang pertama, tidak boleh ada kesombongan di dalam hati. Yang kedua, tidak boleh ada perseteruan atau permusuhan, pertikaian dengan orang tua, bahkan permusuhan, pertikaian dengan sesama. Yang ketiga, menurut bahan-bahan yang saya tonton, bahwa hal seperti itu juga bisa terjadi dari kesedihan yang berlarut-larut. Maka dari itu, segera hapuskan kesedihan. Yang ketiga, kejengkelan, marah, sebaiknya dihapuskan. Dan yang keempat, solusi intelektual. Dalam video Cak Nun tadi, yang pertama harus diingatkan kepada pemuda tadi bahwa jangan berandai-andai. Itu kan bentuk pertanyaannya seandainya. Seandainya Allah tidak menciptakan makhluk, apakah Allah masih pantas disebut pencipta? Kan itu seandainya. Sedangkan berandai-andai itu sudah merupakan langkah-langkah setan. Kalaupun tetap memaksa, maka jawabannya adalah Allah tetaplah Kholik. Analoginya, misalnya seorang guru, pagi mengajar, sore tidak. Walaupun begitu bukan berarti pada sore hari si guru itu tidak mampu mengajar, meskipun tidak mengajar. Dan meskipun tidak mengajar, si guru itu tetaplah guru. Yang pertama tadi, jangan berandai-andai. Yang kedua, Allah tetaplah Kholik, tetap Tuhan apapun yang terjadi, tidak membutuhkan makhluk. Yang ketiga, ada pertanyaan tersirat dalam pertanyaan si pemuda itu, bahwa untuk apa Allah menciptakan semua ini? Lebih baik membahas pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah hikmah di balik penciptaan. Apa yang menjadi hikmah di balik penciptaan seluruh alam semesta ini? Yaitu kasih sayang Allah kepada makhluknya berupa nikmat-nikmat. Tampaknya pertanyaan ini hampir sejalan dengan apa yang ditanyakan seorang laki-laki dalam video Dr. Zakir Naik. Inti jawabannya haruslah ditekankan pada hikmah di balik penciptaan. Bahwasanya Allah menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya ini limpahan nikmat. Karena diciptakan kehidupan ini saja sudah merupakan nikmat. Betul kan? Terus kenapa Allah menciptakan ujian? Intinya itu kan pertanyaannya. Dalam video Dr. Zakir Naik, jawabannya simpel saja. Yaitu Allah akan menambah nikmatnya dengan ujian tersebut. Kenapa bisa begitu? Loh iya, kita akan lebih nikmat meneguk air itu setelah capek berlari. Anggaplah berlari itu adalah ujian. Kita pun akan lebih nikmat merasakan makanan yang manis setelah memakan makanan yang pahit. Anggaplah memakan makanan yang pahit itu adalah ujian. Sebenarnya jawabannya simpel saja, yaitu kembali kepada sejauh mana kita bisa memandang hikmah dari setiap kejadian. Adapun selebihnya, memang kita tidak perlu terlalu jauh memikirkan Tuhan. Ibarat kata begini, bahwa kemampuan otak manusia itu taruhlah hanya di tingkat 1. Kapasitas otaknya pun hanya 1. Sementara persoalan tentang Gusti Allah tingkatannya tiada terhingga. Kapasitas untuk menampungnya pun harus tiada terhingga. Bagaimana mungkin yang satu itu bisa menampungnya?
bagaimana bisa yang satu itu menampungnya? Bagaimana yang di tingkat satu itu menggapainya? Dari jawaban ini terbukti bahwa ada kesombongan dari setiap permasalahan yang model begitu. Baik, kita simpulkan bahwa yang pertama solusinya adalah hindari kesombongan. Yang kedua, hindari perseteruan, pertikaian, apalagi dengan orang tua. Yang ketiga, tidak bersedih, tidak menyimpan dendam dan penyakit hati lainnya. Yang keempat, pandangi hikmah, carilah hikmah atau sisi positif dari setiap kejadian. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, silahkan berkomentar. Kita bangun konsep ini bukan hanya milik saya, tetapi seperti nama channel ini sendiri, yaitu konsep kita semua. Mari kita membangun konsep kita bersama-sama di channel ini. Apabila Anda suka dengan video ini, silahkan like. Apabila berkenan, silahkan subscribe. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.